Berhati-hatilah, saudara, tidak semua yang bersinar di altar adalah kemuliaan Tuhan. Kadang itu adalah emas najis dari dompet para penipu. Hari ini saya berbicara mungkin akan menggoncang beberapa sebagian oknum. Saya tidak sedang berkhotbah. Saya tidak sedang menyenangkan hati saudara. Saya tidak berbicara demi apapun juga. Saya di sini membawa pedang firman, bukan permen rohani. Inilah saatnya kita menyingkap topeng religius yang menutupi kerakusan. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi penyimpangan terhadap kebenaran firman Tuhan terus terjadi sepanjang zaman. Halo, Shalom umat pemenang. Pada abad pertengahan, gereja memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, politik, bahkan ekonomi. Banyak bangsawan dan pengusaha kaya menyumbang dana besar untuk membangun kapel pribadi, mendanai misa arwah, dan bahkan membeli indulgensi, surat pengampunan dosa, agar dosa mereka atau keluarga mereka dapat diampuni. Tindakan ini tidak didasari oleh pertobatan sejati, melainkan oleh ketakutan akan neraka dan ambisi menjaga reputasi sosial. Menurut Ensiklopedia Britannica dan penelitian oleh Profesor Ewan Cameron dalam bukunya The European Reformation, indulgensi menjadi praktik umum di abad ke-15 hingga 16. Bahkan Paus Leo ke-10 mengandalkan penjualan indulgensi untuk membiayai pembangunan Basilika Santo Petrus. Praktik inilah yang menjadi pemicu protes Martin Luther dalam 95 tesisnya pada tahun 1517 yang menyatakan bahwa pengampunan sejati tidak bisa dibeli, hanya bisa diterima oleh iman dan pertobatan. Keluarga Medici di Florence, Italia adalah contoh nyata. Mereka adalah bankir terkaya Eropa yang mendanai banyak gereja dan proyek seni. Namun sejarah mencatat bahwa sebagian besar dana mereka juga berasal dari praktek ekonomi yang menindas dan eksploitasi finansial. Amal mereka menjadi semacam kartu bebas neraka dan alat politik untuk memanipulasi gereja lokal dan paus pada saat itu. Tahukah saudara bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak pernah mati, hanya berganti baju? Hari ini, para pemilik modal yang sama menggunakan baju rohani. Mereka tidak lagi membangun altar dari batu, tetapi membangun yayasan amal, LSM religius, dan proyek sosial gereja yang sebenarnya menjadi kendaraan pencucian uang dan penghindaran pajak. Laporan dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada tahun 2021 dan dalam The Pandora Papers menyebut banyak individu kaya dunia yang menggunakan badan amal untuk menyembunyikan aset dan menghindari kewajiban pajak. Bahkan beberapa lembaga rohani digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan dana politik atau untuk kepentingan bisnis pribadi. Lebih parah lagi, di banyak gereja modern, pelaku-pelaku ini diundang menjadi pembicara, didudukkan di barisan terhormat, dan bahkan diberi gelar rohani. Jemaat dibungkam oleh persembahan besar mereka, sementara para hamba Tuhan kehilangan suara kenabiannya karena tergoda fasilitas dan dana pelayanan. Yesus pernah membalikkan meja para pedagang di bait Allah, tetapi hari ini meja itu bukan dibalik, melainkan dipercantik, diberi bunga, dan digunakan untuk konferensi pers amal palsu. Firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Inilah Yesus yang tidak segan menegur tokoh agama. Dia tidak mengejar persembahan besar, tetapi kehidupan yang murni. Dia tidak terpikat oleh sumbangan kaya, tetapi oleh air mata pertobatan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah maupun kepada Mamon. Mamon bukan hanya uang, tetapi sistem yang membuat uang menjadi berhala. Gereja yang menyerah pada sistem ini telah menjual kemurniannya demi relevansi sosial dan kenyamanan ekonomi. Apakah kamu tidak tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Bersahabat dengan sistem dunia yang korup dan memanfaatkan struktur gereja untuk agenda pribadi, itulah zina rohani yang paling licik. Mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana Yesus bersikap terhadap para pemuka agama yang tampak kudus di luar, tetapi bobrok di dalam. Dalam Matius 21 ayat 13, Yesus berkata dengan suara gemetar oleh kemarahan, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus tidak hanya mengkritik, ia bertindak. Ia menggulingkan meja, ia mengambil kembali kekudusan rumah Bapaknya. Hari ini, banyak gereja menolak Yesus yang menggulingkan meja. Mereka hanya ingin Yesus yang lembut dan memberkati. Mereka hanya ingin Yesus yang memberi berkat. Tetapi Yesus yang sejati tidak pernah kompromi terhadap dosa yang berlindung di balik nama Allah. Lukas 11 ayat 44. Celakalah kamu sebab kamu seperti kuburan yang tidak tampak. Orang-orang berjalan di atasnya tanpa mengetahuinya. Ketika gereja lebih peduli pada branding dan sponsorship daripada pertobatan dan pengurusan,
maka Yesus tidak lagi tinggal di dalamnya. Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk menjadi pengelola dana amal, tetapi untuk menjadi terang dan garam. Kita tidak dipanggil untuk membangun kerajaan manusia dengan nama Allah, tetapi mendirikan kerajaan Allah dengan hidup kita yang kudus. Tuhan tidak butuh gedung gereja yang megah hasil daripada manipulasi. Ia mencari orang benar yang takut akan Dia, meski hanya punya 2 peser. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, janda miskin yang memberi 2 peser dipuji Yesus melebihi semua orang kaya. Yesus tidak berkata, "Siapa yang membangun gereja akan masuk surga." Tetapi Ia berkata, "Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Apakah persembahan saudara adalah buah daripada pertobatan saudara? Atau apakah itu hanya daun-daun, kepura-puraan seperti pohon ara yang dikutuknya? Jangan salah paham, kekayaan bukanlah dosa, tapi cinta akan kekayaanlah yang menyesatkan dan membunuh jiwa. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Uang dapat menjadi alat, tetapi ketika ia menjadi penguasa, maka iman akan mati secara perlahan. Lihatlah kisah Ananias dan Sapira. Mereka tidak menipu manusia, mereka menipu Roh Kudus. Mereka memberi seolah-olah tulus, padahal menyimpan untuk kepentingan sendiri. Akibatnya, mereka mati di tempat. Hari ini, kita tidak mati secara fisik seperti Ananias dan Sapira, tetapi banyak orang mati secara rohani karena memberi bukan karena kasih, tetapi karena citra. Lebih daripada itu, banyak hamba Tuhan juga tergoda oleh kenyamanan yang datang dari uang besar. Mereka tidak lagi berkhotbah menegur dosa, tetapi berbicara seperti motivator perusahaan. Mereka takut kehilangan sponsor, takut kehilangan kolektor, takut kehilangan pengaruh. Mereka tidak takut Tuhan, mereka takut kehilangan fasilitas. Yesus tidak mati di kayu salib untuk membangun imperium bisnis gerejawi. Dia mati untuk membebaskan manusia dari dosa, bukan untuk menjadikan rumah ibadah sebagai pusat konsolidasi finansial. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin banyak dari antara saudara yang selama ini telah menyuarakan kebenaran di tengah-tengah komunitas rohani saudara. Tetapi karena jumlah saudara mungkin adalah yang menjadi minoritas, maka suara kebenaran itu sedikit terhambat. Tetapi kita tidak boleh diam. Suara kebenaran tidak boleh diam. Kita harus kembali kepada kemurnian Injil Kristus. Gereja bukanlah panggung politik. Gereja bukan alat untuk mencuci reputasi bisnis. Gereja adalah rumah bagi kebenaran, bukan sarang penjual pengampunan dosa. Hamba Tuhan harus berani bicara. Jemaat harus belajar kritis. Dunia tidak butuh lebih banyak gereja megah, tetapi lebih banyak gereja yang benar. Kita tidak bisa terus menutup mata sambil berkata, asal dia memberi ke gereja, biarlah urusannya dengan Tuhan. Tidak, saudara. Kita bertanggung jawab menjaga kekudusan jemaat. Kita bertanggung jawab untuk tidak memberi ruang bagi dosa bersarang di altarnya hanya karena diselimuti cek besar. Gereja yang takut menegur dosa karena takut kehilangan donatur bukan lagi gereja Kristus. Itu sudah menjadi pelacur rohani yang menjual tubuhnya kepada dunia. Wahyu 3 ayat 18, Aku menasihatkan engkau, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Tuhan memanggil kita untuk membeli emas yang murni, bukan emas yang kotor oleh dosa dan kemunafikan. Kita perlu bertanya hari ini, apakah saya sedang membeli surga atau sedang menyerahkan hidup saya? Jika persembahan saudara adalah alat untuk menutupi dosa saudara, maka itu bukanlah korban syukur, melainkan suap rohani. Jika gereja diam karena uang, maka ia telah menjual Yesus untuk perak, sama seperti Yudas. Emasmu, dia meminta hatimu. Tapi kalau hatimu milik Mamon, simpan saja emasmu, karena Tuhan tidak membutuhkannya. Tuhan memberkati saudara. God bless you.